Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 PGSD 5A di mata kuliah Evaluasi Pembelajaran akan membahas mengenai ciri-ciri tes yang baik. Mohon disimak ya. Masih ingat apa itu tes? Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Mari kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Ini adalah ciri-ciri tes yang baik. Tes merupakan sebuah bentuk alat evaluasi untuk mengukur seberapa jauh tujuan pengajaran telah dicapai. Mengingat pentingnya sebuah tes, tentunya diperlukan sebuah tes yang baik. Sudiono dan Arikunto mengemukakan bahwa karakteristik tes yang baik mencakup validitas, reliabilitas, objektivitas, praktibilitas, dan ekonomis. Oke, yang pertama yaitu validitas. Menurut Arikunto, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid memiliki validitas tinggi. Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Nah, tes hasil belajar dapat dinyatakan valid apabila tes hasil belajar tersebut dengan secara tepat, benar, sahih, atau absah. Selanjutnya yaitu macam-macam validitas. Menurut Arikunto, macam-macam validitas terdiri dari 4 macam. Yang pertama, validitas isi atau content validity. Jadi, sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Nah, yang kedua ada validitas konstruksi atau construct validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila item-item yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam indikator atau tujuan instruksional khusus. Yang ketiga ada validitas empiris atau concurrent validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Dan yang keempat ada validitas prediksi atau prediksi validity. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Validitas prediksi sangat penting, artinya bila tes yang dimaksudkan berfungsi sebagai prediktor untuk memprediksi suatu keberhasilan di masa yang akan datang. Kedua ada reliabilitas. Reliabilitas berbeda dengan validitas, artinya pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas atau kejadian mengacu kepada konsistensi dari hasil tes. Meskipun tes tersebut diberikan beberapa kali kepada siswa yang sama, hasilnya akan tetap atau konsisten. Konsisten tidak harus sama, namun secara keseluruhan, apabila hasil tes turun, maka hasil semua peserta tes akan turun juga. Begitu juga sebaliknya. Kondisi konsisten ini diibaratkan orang yang berbicara konsisten, maka pembicaraan tidak akan berubah-ubah sehingga bisa dipercaya. Begitu pula dengan konsisten dalam hal tes ini. Dalam keadaan seperti ini, dikatakan bahwa karena siswa atau practice effect, yaitu adanya akibat yang dibawa karena siswa telah mengalami suatu kegiatan. Kierkegaard mengemukakan reliabilitas dapat diukur dari 3 kriteria, yaitu stability, defendability, dan predictability. Yang pertama ada stability. Stability menunjukkan keajegan suatu tes dalam mengukur gejala yang sama pada waktu yang berbeda. Yang kedua ada defendability, yaitu menunjukkan kemantapan suatu tes atau seberapa jauh tes dapat diandalkan. Yang ketiga ada predictability, yaitu menunjukkan kemampuan tes untuk meramalkan hasil pada pengukuran gejala selanjutnya. Beberapa faktor
yang mempengaruhi reliabilitas suatu tes antara lain: yang pertama, panjang atau lamanya pelaksanaan tes; yang kedua, sifat pengambilan tes yang dilakukan kepada siswa; yang ketiga, waktu pelaksanaan tes; dan yang keempat, lingkungan diadakannya tes. Oke, yang selanjutnya yaitu ada objektivitas. Objektif berarti tidak adanya unsur pribadi yang mempengaruhi. Lawan dari objektif adalah subjektif, yang artinya terdapat unsur pribadi yang mempengaruhi. Sebuah tes memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes tersebut tidak adanya faktor subjektif yang mempengaruhi. Hal ini terutama terjadi pada sistem scoringnya. Menurut Profesor Dr. Anna Sujino, suatu tes hasil belajar dapat dikatakan sebagai tes hasil belajar yang objektif apabila tes tersebut disusun dan dilaksanakan menurut apa adanya. Ditinjau dari segi isi atau materi tesnya, maka istilah apa adanya itu mengandung pengertian bahwa materi tes tersebut adalah diambil atau bersumber dari materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan sesuai atau sejalan dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Bahan pelajaran yang telah diberikan atau diperintahkan untuk dipelajari oleh peserta didik itulah yang menjadi acuan dalam pembuatan atau penyusunan tes hasil belajar tersebut. Ekonomis. Kita pasti sudah sering mendengar kata ekonomis. Ekonomis di sini menunjukkan bahwasannya tes tidak perlu biaya yang mahal, waktu yang lama, dan tenaga yang banyak. Yang penting, tes dapat diselenggarakan dengan baik. Tes yang baik harus ekonomis. Nah, di sini ada beberapa kriteria tes yang ekonomis. Antara lain, yang pertama, ekonomis dalam waktu. Pertimbangan ekonomis dalam waktu yaitu karena siswa hanya dapat dites satu persatu, cuaca yang berubah-ubah, misal yang dilakukan di luar ruangan. Contohnya dalam pelajaran penjas. Dan juga waktu tes sangat terbatas. Yang kedua yaitu ekonomis dalam tenaga pelaksana. Yang ketiga, ekonomis dalam tempat. Dan yang keempat, ekonomis dalam biaya. Prinsip ekonomis ini bertujuan untuk lebih memudahkan seseorang mengontrol pengumpulan data, serta memudahkan pengorganisasian pelaksanaan tes dan pengelolaan dana yang dikeluarkan, sehingga data yang diperoleh dapat lebih sempurna. Praktibilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktibilitas yang tinggi apabila tes tersebut bersifat praktis atau mudah pengadministrasiannya. Tes yang praktis adalah yang pertama, mudah dilaksanakan. Misalnya, tidak menuntut peralatan yang banyak dan memberikan kebebasan terlebih dahulu kepada siswa untuk menjawab soal yang mudah. Yang kedua, mudah pemeriksaannya. Artinya, bahwa tes tersebut dilengkapi dengan kunci jawaban maupun pedoman scoringnya. Untuk soal bentuk objektif, pemeriksaan akan lebih mudah dilakukan jika dikerjakan oleh siswa dalam lembar jawaban. Yang terakhir yaitu dilengkapi dengan petunjuk yang jelas, sehingga dapat diberikan atau diawali oleh orang lain. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi telah selesai. Setelah ini, kalian akan mengisi kuis yang disediakan oleh kelompok 3. Selamat mengerjakan, semoga hasilnya dapat memuaskan kalian. Kelompok 3, evaluasi pembelajaran, PGSD 5A, UPI Kampus Medang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu.